Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyatuhal akhawat, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tentunya yang paling pertama, kita senantiasa selaku hamba Allah Subhanahu wa taala untuk tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai pada kesempatan kali ini, sampai pada detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih saja terus-menerus melimpahkan berbagai macam kenikmatannya kepada kita, baik itu nikmat-nikmat yang nampak di mata kita maupun nikmat-nikmat yang tidak terlihat oleh mata kita. Nikmat yang begitu banyak yang ketika kita mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut, niscaya kita tidak akan sanggup, tidak akan mampu untuk menentukan berapa jumlahnya. Karena hal ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita tidak akan sanggup untuk menentukan jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup untuk menentukan berapa jumlahnya. Nikmat yang begitu banyak, baik itu nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terlebih lagi yang namanya nikmat Islam dan nikmat iman yang sampai pada saat ini masih melekat di diri kita masing-masing, yang sangat kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di masa-masa seperti ini kita berada pada masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak seperti di hari-hari sebelumnya, di waktu ketika belum terjadi musibah atau wabah yang mendunia ini, yang kita sama-sama kenal dengan corona atau COVID-19. Akan tetapi sebagai seorang muslim tidaklah menghalangi baginya masa yang seperti ini, masa senang maupun masa sulit, karena urusan seorang mukmin sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah senantiasa dalam kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh menakjubkan perkara atau urusan seorang mukmin. Sesungguhnya urusan-urusannya kullahu khair, semuanya adalah kebaikan untuknya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan tidaklah demikian kecuali kepada orang yang beriman. In asabathu sarra, apabila ia ditimpa kesenangan, syakara, ia kemudian bersyukur. Fakana khairan lah, dan hal itu adalah baik baginya. Wa in asabathu dharra sabar, dan apabila ia ditimpa musibah, kesulitan, kesusahan, sabar, fakana khairun lah, ia pun bersabar, dan yang demikian itu adalah baik baginya. Ayyatuhat talibat, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian tidak lupa kita senantiasa mengirimkan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa bersalawat kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, serta kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Apatah lagi
di hari Jumat kita dianjurkan, atau di antara amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW di hari tersebut adalah kita memperbanyak salawat kepada beliau, sebagaimana sabda beliau SAW, inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah, sesungguhnya di antara hari-hari kalian yang terbaik adalah hari Jumat. Fa'akthiru minas salati alayya fihi, maka perbanyaklah untuk bersalawat kepadaku pada hari tersebut. Ayyuhal akhwat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Ini adalah pertemuan perdana kita, dan insyaallah kita akan sama-sama mengkaji kitab atau muqarrar yang telah ditentukan oleh bagian kurikulum, yang insyaallah untuk maddah Arkanul Islam. Maddah Arkanul Islam, kita akan mengkaji kitab Arkanul Islami wal Iman minal Kitabi was Sunnah as-Sahihah, yang ditulis atau disusun oleh Muhammad bin Jamil Zainu. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan mulai dengan membaca pengantar dari penulis, agar kita bisa mengetahui apa maksud daripada sang penulis dalam menulis buku ini, dan apa-apa saja yang terdapat dalam buku atau kitab ini, sehingga kita ada gambaran atau bayangan tentang materi-materi yang akan disampaikan atau yang penulis tuangkan di dalam bukunya tersebut. Baik, kita mulai dari halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya dan meminta pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruh, dan meminta ampunan kepadanya, wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Jadi di sini tertulis wa na'udzu, tapi yang benar adalah wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan diri-diri kita dan kejelekan-kejelekan amalan-amalan kita. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya, fala mudhillalah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadilah. Wa man yudlil fala hadilah. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka tak seorang pun yang dapat memberikan hidayah atau petunjuk baginya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, wahdahu la syarikalah, dan tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku pun bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau penulis mengatakan amma ba'd, adapun setelahnya, fahadha syarhun mujazun li arkanil islami wal iman. Beliau mengatakan ini adalah penjelasan singkat atau ringkas li arkanil islami wal iman. Yang dimaksud adalah buku yang beliau tulis ini merupakan penjelasan ringkas untuk atau mengenai rukun-rukun Islam dan iman. Fihi bayanu ma'na la ilaha illallah, yang di dalamnya ada penjelasan tentang makna la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, tentang makna dua kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadun Rasulullah. Wa huwa ar-ruknul awwalul asasiyul ladzi buniya alaihi al-Islamul 'azim. Dan ini merupakan
atau syahadat ini merupakan dua kalimat syahadat ini adalah rukun al-awwal, yaitu rukun yang pertama atau pilar yang pertama yang mendasar, alladzi buniya alaihi al-islamul azim, yang di atasnya dibangun agama Islam yang agung ini. Fahuwa bimanzilatil asasi lil bina, dan ia merupakan atau ia bagaikan asas, pondasi lil bina, bagi suatu bangunan. Wa fihi bayanu baqiyati arkanil Islam, dan juga di dalam buku ini kata beliau ada penjelasan tentang rukun-rukun Islam yang lainnya. Ka iqamis shalah, seperti mendirikan salat, wa ita zakat, membayar zakat, wa shaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan, wa hajjil bait, dan menunaikan ibadah haji. Wa kadzalika bayanu arkanil imani wal ihsan, dan juga kata beliau di dalam buku ini terdapat penjelasan tentang rukun-rukun iman wal ihsan allati waradat fil hadis an-nabawi, yang terdapat dalam hadis an-nabawi as-sahih, yang terdapat dalam hadis Nabi yang sahih, sebagaimana yang kita ketahui bersama hadisnya, yaitu hadis Jibril alaihissalam, yang dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu terletak pada hadis yang kedua. Ma'a ziyadatin hammah, bersama dengan atau dengan tambahan-tambahan yang dianggap penting, urgen oleh penulis. Wa ba'dil mawadhi' ma'khuzatun min kitabai tawjihat islamiyah wa minhaj al-firqatin najiyah, dan juga dengan beberapa kutipan-kutipan yang atau penggalan-penggalan yang diambil dari dua buku yang disebutkan, yaitu buku Taujihat Islamiyah dan buku Minhaj Al-Firqah An-Najiyah, li ahammiyatiha, karena urgensinya yang dianggap penting. Wa sayajidul qari buhutsan hammah fi nawaqidil Islam wal iman, dan beliau penulis juga mengatakan bahwasanya pembaca akan mendapati pembahasan-pembahasan yang penting, yang urgen, fi nawaqidil Islam wal iman, tentang pembatal-pembatal keislaman dan keimanan. Wa ba'dal i'tiqadat al-batilah allati tuaddi ilal kufr, dan juga beberapa keyakinan-keyakinan yang menyimpang yang dapat mengantarkan penganutnya kepada kekufuran. Dan beliau menutup pengantarnya dengan mengatakan, wallaha as'al an yanfa'a bihal muslimin, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala aku meminta an yanfa'a biha al muslimin, agar buku ini dijadikan bermanfaat bagi kaum muslimin, wa yaj'alaha khalisatan liwajhihil karim, dan senantiasa dijadikan sebagai bentuk keikhlasan, kemurnian niat penulis semata-mata untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Muhammad bin Jamil Zainu. Tayyib, ayyatuhal akhawat at-talibat, kita lanjut pada arkan al-Islam. Arkan al-Islam, bagian pertama atau judul yang pertama pada pembahasan kita kali ini adalah arkanul Islam. Ar-ruknu ma yaqumu alaihi al-bina'u min qawaid. Yang dimaksud dengan rukun adalah ma yaqumu alaihi al-bina'u min qawaid, apa yang di atasnya berdiri sebuah bangunan min qawaid, yang dimulai dari dasar-dasarnya, yang bangunan yang dibangun di atasnya tetapi dia bangunannya melekat pada dasarnya. Wala yastaqimul bina'u illa biistiqamatih, dan bangunan ini tidaklah bisa lurus illa biistiqamatih, kecuali jika rukunnya telah lurus atau pondasinya yang menjadi dasarnya ini telah lurus, atau tidak akan
kokoh bangunan ini kecuali dengan kokohnya rukunnya atau yang menjadi pondasinya. Inilah yang dinamakan dengan ar-ruknu atau rukun. Wa arkanul Islam, dan rukun-rukun Islam, hiya ma yaqumu 'alaiha wa hiya khamsah. Dan rukun-rukun Islam ini adalah apa yang berada di atasnya, ma yaqumu 'alaiha wa hiya khamsah, dan ada 5 rukun atau 5 pilar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal Islamu ala khamsin. Agama Islam ini dibangun di atas 5 perkara atau 5 hal. Syahadati an la ilaha illallah. Kesaksian atau syahadat bahwasanya la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maksudnya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah illallah, kecuali hanya Allah semata. Wa Muhammadun tajibu ta'atuhu fi dinillah, dan Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam, taat kepada beliau adalah suatu kewajiban dalam menganut agama Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, atiiullah wa atiiur rasul, taati Allah dan taati Rasul. Dan juga bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, apabila kalian mengaku benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah. Adauha, ini maksudnya adalah adauha bi arkaniha wa wajibatiha. Mendirikan salat maksudnya adalah adauha, pelaksanaannya, bi arkaniha, dengan rukun-rukunnya, wa wajibatiha, dan wajib-wajibnya. Maksudnya rukun-rukun salat dan wajib-wajib salat. Wal khusyu' fiha, disertai dengan kekhusyuan ketika mengerjakan salat. Wasalif, yang ketiga, wa ita'iz zakah, dan membayar zakat. Kata beliau, tajibuz zakatu idza mulika 85. Idza mulika 85. Naam. Zakat itu dikatakan wajib apabila seseorang memiliki 85 graman zahaban, 85 gram emas, au ma yu'adiluha minan nuqud, atau apa yang semisal dengannya, setara dengannya dari nuqud, yaitu mata uang, bidaf'i 2.5%, atau 2,5% ba'da sana, darinya, minha ba'da sana, maksudnya dibayar 2,5% setelah 1 tahun, maksudnya telah sampai haul, karena dalam mengeluarkan zakat itu ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah ada haul, sudah sampai 1 tahun dan kadarnya telah cukup, sebagaimana disebutkan tadi, 85 gram emas atau semisalnya. Waz zakatu anwa', dan kata beliau zakat ini ada beberapa macam, beberapa jenisnya. Zakatul mal, ada yang namanya zakat mal, zakat harta. Wa zakatul an'am, zakat peternakan, ternak.
wa zakatu urudit tijarah, dan zakat perdagangan. Wa likulli naw'in minha miqdar muayyan, dan setiap jenisnya ini ada kadar-kadar yang ditentukan. Kemudian yang keempat, wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, yang maksudnya adalah menunaikan ibadah haji bagi siapa yang sanggup untuk melakukan perjalanan ibadah haji, sihhatan, baik itu sanggupnya dari segi kesehatan, wa amnan, keamanan, wa malan, dan juga kesiapan harta, kesanggupan harta. Jadi semua ini harus terpenuhi ketika seseorang ingin berangkat menunaikan ibadah haji. Wa hajjul bait, kata beliau, yakni qasdu baitillahil haram di Makkahal Mukarramah. Ini maksud dengan hajjul bait, berhaji adalah memaksudkan untuk melakukan perjalanan menuju Masjidil Haram, rumah Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah Al-Mukarramah, fi ashhuril hajj, yang dilakukan pada bulan haji. Jadi bukan di sembarang bulan, tetapi dilakukan di bulan haji. Li'adai sya'air, untuk melaksanakan syiar Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wa a'mal muayyana, dan amalan-amalan khusus yang telah ditentukan, bi qasdit taqarrubi ila Allah, dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Maksudnya adalah al-imtina'u 'anit ta'ami wasyarab. Al-imtina' 'anit ta'ami wasyarab, menahan diri dari makanan dan minuman, wa jami'il mufattirat min al-fajri hatta al-ghurub, dan dari segala macam hal yang dapat membatalkan ibadah puasa kita. Min al-fajri hatta al-ghurub ma'an niyati fi jami' ayyami syahr Ramadan, dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, ma'an niyah, yang disertai dengan niat, fi jami' ayyam syahri Ramadan, di setiap hari-hari di bulan suci Ramadan, fi jami'i ayyami syahri Ramadan. Nah, muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis yang muttafaq alaih. Kemudian beliau melanjutkan pembahasannya dalam kitab ini dengan arkan al-iman. Arkan al-iman. Kama anna lil islami arkanan yaqumu 'alaiha fakadzalika al-iman. Sebagaimana di dalam agama Islam ada rukun-rukun atau pilar-pilar yang berdiri di atasnya. Wa fakadzalika al-iman, dan begitu pula iman juga memiliki rukun-rukun atau pilar-pilar, lahu arkan sittah, yang memiliki 6 rukun atau 6 pilar. An tu'mina billah, yang pertama bagaimana disebutkan dalam hadis, an tu'mina billahi, yaitu engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, biwujudihi wa wahdaniyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa ibadatihi, yaitu meyakini, beriman dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, wa wahdaniyati, dan keesaannya, wa asma'i, dan nama-namanya, wa sifati, dan sifat-sifatnya, wa ibadatihi, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, rukun iman yang kedua, wa malaikatihi, yaitu beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan makhluqat minan nur li tanfidhi awamirillahi la narahum. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan dari cahaya, li tanfidhi awamirillah, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. La narahum, yang kita tidak dapat melihat mereka, tapi mereka melihat kita. La narahum. Minhum Jibril, di antaranya adalah Jibril,
wa Mikail, wa Israfil, wa malakul maut. Ada malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil dan malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Wa minal khata'i tasmiyatuhu, dan kata penulis di antara kesalahan yang sering terjadi adalah penamaan malakul maut, penamaan malaikat kematian, tasmiyatuhu Israil, dengan nama Israil. Lianna hadzal ism lam najidhu fi kalamillahi wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena kata beliau, karena nama ini tidaklah kita dapati di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak di sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum." Dalam surah As-Sajdah, "Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum." Katakanlah, yatawaffakum malakul maut, yang mencabut nyawa kalian adalah malakul maut. Jadi yang disebutkan di sini adalah malakul maut, bukan Israil, tapi malakul maut. Alladzi wukila bikum, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala dalam mencabut nyawa manusia. Kemudian yang ketiga, rukun iman yang ketiga, wa kutubihi, dan beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah At-Taurat wal Injil waz Zabur wal Quran wa huwa afdaluha. Jadi ada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Taurat, Injil, waz Zabur wal Quran wa huwa afdaluha, dan Al-Quran adalah yang paling baik, terbaik dari semua kitab-kitab ada, yang merupakan penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Wa hadhil kutub min kalamillah anzalahu Allahu ala rusulih, dan penulis mengatakan bahwasanya buku-buku ini, kitab-kitab ini adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Taurat itu diturunkan kepada nabi atau rasul siapa? Nabi Musa alaihi salam. Wal Injil juga diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam. Waz Zabur, dan kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Wal Quran diturunkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, rukun iman yang keempat, warusulih, dan beriman kepada rasul Allah, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Awwaluhum Nuh, rasul Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Tetapi nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Tapi rasul yang pertama adalah Nuh, Nabi Nuh alaihi salam. Wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa huwa afdaluhum. Dan nabi yang terakhir adalah nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah yang terbaik di antara nabi-nabi yang ada. War-rusul hum rijalun auhallahu ilaihim lihidayatil bashar. Rasul atau rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala adalah mereka para lelaki yang Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu kepada mereka, lihidayatil bashar, untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia. Yang kelima, wal yaumil akhir, yaumul hisab. Yaumul hisab li muhasabatin nasi ala a'malihim, yaitu beriman kepada
hari akhir yang merupakan hari di mana amalan-amalan kita dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Limuhasabatin nasi ala a'malihim, untuk hitung amalan manusia selama ia hidup di muka bumi ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang melakukan amalan sebesar biji dzarrah khairan yarah, maka ia pun pasti akan melihatnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, mengerjakan kebaikan sebesar biji zarrah, yarah, akan melihat hasil dari kebaikannya tersebut. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang mengerjakan keburukan, kejahatan sebesar biji zarrah, yarah, maka pastilah ia akan melihat hasil dari perbuatannya. Dan yang terakhir, rukun iman yang terakhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, yaitu engkau beriman kepada al-qadar, takdir Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk, mal akhdhi bil asbab, tentunya dengan mengambil asbab. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ar-ridha bil qadri. Jadi yang dimaksud dengan qadar di sini adalah beriman kepada takdir, adalah ar-ridha bil qadri khairihi wa syarrihi. Ridha terhadap takdir Allah atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik itu ketentuan yang baik untuk kita maupun ketentuan yang kita anggap buruk untuk diri kita. Li'annahu bi takdirillah, karena hal itu telah ditentukan.